Perkenalkan, nama saya Gita Aprilia Maduto, kelas 3A, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum SD, yang saya sebut namanya Ibu Nur Fadlia, SPD, MPD. Baik, pada kesempatan ini, saya akan memaparkan PowerPoint saya yang berjudul Perkembangan Kurikulum di Indonesia dari Zaman Dulu dan Zaman Sekarang. Pengertian kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari kata kuri atau pelari dan kurere atau tempat berpacu, dan pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga. Pada saat itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari, mulai dari start sampai finish. Kemudian pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Berdasarkan pengertian di atas, dalam kurikulum terkandung dua hal pokok. Yang pertama, adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa, dan yang kedua, tujuan utama yaitu memperoleh ijazah. Fungsi kurikulum ada 6 bagian. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well-adjusted, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang kedua, fungsi integrasi. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Yang keempat, fungsi persiapan. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Yang kelima, fungsi pemilihan. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang keenam, fungsi diagnostik. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan, potensi, dan kelemahan yang dimilikinya. Selanjutnya, peranan kurikulum terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, peranan konservatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda, contohnya para siswa. Yang kedua, peranan kreatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembang sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Yang ketiga, peranan kritis dan evaluatif. Peranan kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya yang ada atau menerapkan hasil perkembangan baru yang terjadi, melainkan juga memiliki peranan untuk menilai dan memilih nilai dan budaya, serta pengetahuan baru yang akan diwariskan tersebut. Karena kurikulum harus turut aktif berpartisipasi dalam kontrol atau filter sosial, nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tuntutan masa kini, dihilangkan dan diadakan modifikasi atau penyempurnaan. Selanjutnya, tujuan kurikulum terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Tujuan ini memiliki syarat dengan muatan filosofis, merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Artinya, setiap lembaga dan penyelenggaraan itu, baik pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, atau non-formal. Tujuan pendidikan umum biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal, sesuai dengan pandangan hidup dan filsafat suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang. Yang kedua, tujuan institusional. Tujuan ini memiliki tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain,
Tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Tujuan institusional merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetisi lulusan setiap jenjang pendidikan, seperti misalnya yaitu standar kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan jenjang pendidikan tinggi. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan ini memiliki tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Tujuan kurikuler juga pada dasarnya merupakan tujuan untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian, setiap tujuan kurikuler harus dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan konstitusional. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Pasal 6 dinyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan menengah terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan. Kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, kelompok mata pelajaran estetika. Yang kelima, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selanjutnya, konsep kurikulum terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu substansi. Suatu kurikulum dipandang orang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum juga dapat menunjuk kepada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan, belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu sistem. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia dan prosedur kerja bagian cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan hasil suatu sistem. Selanjutnya, perkembangan kurikulum ada 10 bagian. Yang pertama, kurikulum 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda, leerplan, artinya rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer dibanding istilah kurikulum bahasa Inggris. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Yang kedua, kurikulum 1952. Rencana pelajaran terurai 1952. Pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran, yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kurikulum 1964. Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Yang keempat, kurikulum 1968. Kurikulum ini merupakan pembaharuan kurikulum 1964, yakni dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini merupakan perwujudan perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan
konsekuen. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, yaitu mengganti Repjana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Yang kelima, kurikulum periode 1975. Kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Metode materi dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur perkembangan sistem instruksional, yaitu PPSI. Zaman ini dikenal istilah satuan pelajaran. Yang keenam, kurikulum 1944, kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 menyusun proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dalam mengamati sesuatu pengelompokan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Yang ketujuh, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Yang kedelapan, kurikulum 2004, yaitu KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum 2004 disebut juga kurikulum berbasis kompetensi. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dan perkembangan pembelajaran. Kurikulum 2004 ini memiliki ciri-ciri KBK sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasik. Yang kedua, kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang ketiga, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Yang keempat, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Yang kelima, struktur kompetensi dasar KBK ini dirinci dalam komponen aspek kelas dan semester. Yang kesembilan, kurikulum periode KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006. Awal 2006, uji coba KBK dihentikan. Muncullah KTSP disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan BSNP, yang selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22, 23, dan 24 tahun 2006. Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2006 Pasal 1 Ayat 15, kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Jadi, penyusunan KTSP ini dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, yaitu BSNP. Kurikulum yang terakhir atau yang ke-10, kurikulum periode 2013. Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan modifikasi dan pemutakhiran dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 ini sudah diimplementasikan pada tahun pelajaran 2013 sampai 2014 pada sekolah-sekolah tertentu terbatas. Kurikulum 2013 ini diluncurkan secara resmi pada tanggal 15 Juli 2013. Sesuatu yang baru tentu mempunyai perbedaan dengan yang lama. Sekian dari materi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.